Selamat datang di channel saya. Ini adalah tutorial rata-rata tanpa array. Ini adalah struktur dasar Ini adalah struktur dasar dari C++. Pertama kita hapus saja dulu. Ini code hello world. Bawaan dari dari aplikasinya. Lalu kita rapikan dulu isi berjarak. Oke, lanjut di sini aja. Lalu kita buat dulu variabelnya. Kita pilih variabel apa? Integer saja. Lalu siap itu kita bikin nih berapa biji nih untuk membuat rumus rata-ratanya. Umpamanya kita pakai 3 biji aja lah, bikin aja lah namanya angka 1, lalu angka 2, lalu angka 3 ya, titik koma jangan lupa. Lalu untuk membuat rumus rata-ratanya kita pakai float ya, float aja, float. Oke. Kenapa pakai float? Karena kalau float ini dia bisa menampilkan bilangan-bilangan ganjil atau bilangan desimal. Lanjut kita bikin aja namanya sesuai tema rata-rata ya, rata-rata. Value-nya kita bikin nama rata-rata. Kemudian sini kita code ini berfungsi untuk menampilkan ya. Code itu bahasa Indonesianya tampilkan ini. Jadi ini soalnya dibaca code tampilkan ini. Nah, masukkan, kita bikin aja namanya masukkan angka 1 pertama. Satu aja boleh. Angka 1. Kemudian 1. Nah, titik koma. Nah, titik koma 2 ini untuk apa? Biar komputer nih membaca bahwasanya ini sebuah karakter gitu. Kemudian kita bikin lagi kurang dari lalu end line. Oke. End line. Oke. Endline untuk apa? Endline itu membuat garis baru. Jadi kalau kita siap satu eksekusi ini, lanjut ke bawah gitu. Kemudian kita bikin lagi chain ya, chain itu artinya memasukkan ke nilai ini. Chain kita masukkan kemana? Kita masukkan ke angka 1 ya. Ya, kita masukkan ke angka 1. Jadi ini soalnya dibaca tampilkan teks, masukkan angka 1, lalu endline. Di sini chain kita memerintahkan masukkan nilai yang kita berikan ini, berikan ke angka 1. Jadi angka 1 ini berubah jadi bernilai ya. Seperti apa? Kita run dulu biar lebih mengerti. Ini kan code masukkan angka 1, dari hasil code itu tampillah ini. Itulah fungsi code. Lalu di sini kita bisa ditulis 5. Ini karena fungsi chain. Nah, ketika kita enter di sini, nah itu berarti 5 ini masuk ke angka 1. Jadi sebelumnya ini integer angka 1 ya. Angka ini berarti dibaca komputer sebelumnya hanyalah sebuah karakter. Sekarang ketika kita masukkan tadi angka 5, sekarang karakter angka ini dibaca komputer itu bernilai 5. Nah, seperti itu. Lalu kita ulangi lagi seperti yang ini. Kita bikin
code, ya, tampilkan karakter, masukkan angka kedua. Oke. Nah, kita memerintah seperti itu. Lalu di sini buatlah baris baru. Nah, kita berkata kepada komputer, tampilkan sebuah karakter ini, masukkan angka 2, lalu buatlah baris baru. Berarti siap eksekusi ini, lalu buatlah baris baru. Oke. Kemudian masukkan sebuah data, kita cin artinya memasukkan sebuah data yang kita kirim atau kita berikan itu ke dalam angka 2 agar apa? Agar angka 2 kita itu bernilai. Tampilkan sebuah karakter ini, yaitu masukkan angka ketiga titik koma, biar komputer membaca ini sebuah karakter. Jadi petik 2 seperti ini, kanan dan kiri, di awal akhir berarti komputer membaca itu sebuah karakter. Kemudian lalu setelah itu kita bikin endline. Lalu setelah itu bikinlah baris baru. Itulah arti dari endline, bikinlah baris baru, soalnya kita gitu ya, berkata komputer. Kemudian cin lagi, masukkanlah sebuah data ini yang akan diberikan user ke dalam angka 3. Nah, seperti itulah kita memberikan perintah kepada komputer, seolah-olah kita bicara komputer seperti itu. Lalu kita bikin nih sekarang rumusnya. Dari apa rumusnya? Nih, dari float tadi. Ini rumusnya rata-rata ya, kita buat tadi ya. Jadi kita bikin rata. Ingat, harus sama persis ya, karena komputer nih kalau kita bikin kayak gini, nah beda huruf satu aja, mereka tuh nggak paham nih, apa ini beda ya. Mungkin mereka berpikir seperti itu, gak seperti manusia ya. Kalau manusia itu ada mirip-mirip dikit, oh ini sama. Kalau komputer beda dikit aja, wah ini beda, katanya gitu. Oke, lanjut kita bikin nih sama dengan ya, di rumus matematika gitu. Untuk membuat rumus kita bikin sama dengan. Jadi kita ini berkata komputer, ini rumusnya gitu, ini rumusnya. Nah, buka kurung dong, buka kurung. Nah, ini rumusnya. Dalam kurung ini kita berkata, dalam kurung ini angka 1 kita bikin rumusnya, angka 1 ya, rumusnya kita bikin plus angka 2. Nah, plus lagi angka 3. Nah ya, kita panggil nih angka 1, angka 2, angka 3. Kita tambahkan di sini angka 1 plus angka 2 plus angka 3. Lalu kita buat rumus rata-rata itu ya. Rumus rata-rata itu ditambah lalu dibagi kan, sesuai berapa jumlahnya ya kan. Dia kan ada 3, 1, 2, 3. Nah itu kan rumus pembagian seperti itu ya. Baru dibagi 3. Nah seperti itu ya rumusnya. 3.0 itu apa bang? Sebenarnya bisa aja sih 3 aja kan, cuman biar lebih cantik 3.0 aja gitu. Nah 3.0. Oke, lanjut kita run atau kita compile, apakah ada yang error. Semoga aja nggak ada ya. Oke, nggak ada. Kita cek 1, 2. Oke, proses compile selesai. Kok selesai bang? Iya, soalnya belum selesai kita di sini, jadi prosesnya seperti itu aja. Lanjut kita codekan lagi. Code itu apa? Untuk menampilkan hasil si rata-rata ini. Code tampilkan teks ini, kita perintah pada komputer.
kita tampilkan teks ini wahai komputer. Nah, teksnya itu masukkan jadinya, saya salah rata-rata. Tampilkan teks ini rata-rata. Oke, rata-rata. Baru kita bikin biar lebih cantik, kasih aja sama dengan ini kan, biar lebih cantik. Baru titik koma. Nah, kayak gini kan dia hasilnya pasti lebih cantik gitu. Kayak itu kurang dari lalu gitu kan. Lalu apa? Lalu inilah dia yang ditampilkan, kita bilang. Oke, rata. Bang, ini kenapa nggak pakai titik koma? Karena kita di sini menampilkan nilai ini, rata-rata ini. Jadi kita memanggil si ini nih. Ini rata-rata si plot ini yang memanggil rumus yang ini nih. Nah, ini manggil rumus ini kita. Jadi kok sempat kita kasih titik koma nanti, jadi si komputernya itu membaca ini sebuah karakter gitu. Kalau kita nggak kasih titik koma, dia akan membaca seperti ini. Karena ini emang harus mirip kita bikin. Jadi dia membaca, oh ini yang dipanggil ya rata-rata. Maka itulah yang bakal ditampilkannya oleh si komputer. Jadi komputer itu memang pasti pakai hitungan aritmatika ya. Kalau yang kita tulis ini pasti tampil ini juga, ya kan? Ini kita tulis ini pasti tampil yang ini dia ini. Nah, kita tulis ini pasti tampil ini ya. Karena kan hasil dari rumus ini ya. Lanjut. Step itu kita kurang dari udah ya, kurang dari beberapa kali. Lalu lanjut kita bikin aja end line biar lebih rapi saja ya, end line. Oke, kemudian kita run guys ya, kita run atau kita compile, kita tes dulu 55 aja ya, 5. Nah, rata-ratanya 5 pas ya kan, 15 ya rata-ratanya pasti 5 gitu kan. Oke, sekian dari tutorial Dekasi. Jangan lupa subscribe ya guys ya. Untuk pembelajaran berikutnya bantu dukung channel pemula ini bosku.